PPG Angkatan 4 di Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi pengukuran tekanan darah. Untuk itu, silakan menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amelia. Dan tik tak kan ya? Palangan Pak Bro. Amelia bro jadi. Darah dewe nak. Ganteng itu. Pak dua orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dari ketua kelasnya, Mas Imam bisa memimpin doa. Kita duduk, siap, gerak, doa, baik. Selesai. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya Bu Diana akan mengecek kehadiran absensi ya. Amanda, Aulia, Irma, Tania, Poni, Putri, Mei, Sanda, Sandrina Dewa, Imam Sipo. Alhamdulillah anak-anak itu semuanya hadir ya. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan buku tulisnya untuk dikeluarkan, buku paket, ballpoint, kemudian HP bisa ditaruh di atas, alat-alat pembelajaran silakan bisa dikeluarkan semua ya. Ya, sudah ya? Oke, selanjutnya Bu Diana akan mengingatkan tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Jadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M karena kita sudah pembelajaran secara terbatas, kita sudah masuk, jadi tetap kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Tetap kita terapkan 5M itu ya. Apa saja 5M itu? Mencuci tangan, kalian tadi sudah mencuci tangan ya sebelum masuk. Kemudian memakai masker, menjaga jarak semuanya sudah, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Ya, sudah ya. Jadi tetap harus kalian lakukan. Kemudian Bu Diana akan menanyakan untuk pertemuan yang kemarin. Masih ingat pembelajaran yang kemarin? Masih. Oke, tentang apa kemarin kita belajar? Menerapkan tempat duduk pasien. Oke, betul ya. Nah, itu masih semangat ya pelajaran hari ini? Masih. Ya, semangat ya. Harus semangat. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang apa? Menerapkan pengukuran tekanan darah. Ya, betul ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi ajar menerapkan pengukuran tekanan darah. Tadi malam sudah saya share di Google Classroom tentang materi ajar, kemudian lembar LKPD, SOP tentang pengukuran darah. Sudah dibaca belum? Sudah ya. Untuk lembar LKPD-nya sudah di print ya? Oke, kalau sudah berarti Bu Diana akan mengadakan pretest ya. Pretest tentang materi ajar yang akan kita pelajari yaitu tentang pengukuran tekanan darah. Nanti ada poin khusus jika ada yang bisa menjawab pertanyaan ya. Jadi ada nama, Bu Diana akan menanyakan pengertian pengukuran darah. Adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya silakan. Mbak siapa namanya?
Oh iya, Mbak Irma. Tekanan darah merupakan suatu tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. Pada dasarnya darah mengalir karena adanya perubahan tekanan. Ya, betul ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, faktor yang mempengaruhi pengukuran tekanan darah, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Siapa namanya? Mbak Amanda. Stres, usia, jenis kelamin, genetik, ras, obesitas, aktivitas fisik, minuman alkohol, dan obat tertentu. Ya, betul ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, alat apa saja yang digunakan untuk mengukur tekanan darah? Saya Bu Oh iya, silakan. Namanya siapa? Koni. Mbak Poni ya, silakan untuk menjawab. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah adalah stetoskop, tensimeter, dan buku catatan. Oh iya, betul ya. Semuanya berarti anak-anak ibu tadi malam sudah membaca, berarti insya Allah hari ini kita belajar semoga lancar ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya, nah ini ya, tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini setelah melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berarti nanti kalian dihadapkan dengan kasus, kemudian nanti kalian bisa merumuskan satu permasalahan, memecahkan masalah dan mengidentifikasi masalah ya. Kemudian yang pertama, anak-anak nanti mampu menjelaskan pengertian, tujuan, klasifikasi jenis tekanan darah, gangguan tekanan darah, batasan tekanan darah berdasarkan usia, faktor yang mempengaruhi tekanan darah dengan benar melalui proses diskusi dan menggali informasi. Jadi nanti silakan pada saat berdiskusi silakan kalian berdiskusi ya. Kemudian menerapkan tindakan pengukuran tekanan darah dengan tepat berdasarkan kasus keperluan yang sudah ditentukan di lembar LKPD sudah ada ya kasusnya ya, sudah dibaca ya. Selanjutnya, melalui kegiatan pembelajaran praktek di laboratorium, peserta didik mampu mengurutkan alat yang digunakan dalam pengukuran tekanan darah. Jadi sebelum kalian praktek, nanti kalian bisa mengurutkan alatnya apa saja yang akan dipraktekkan. Jadi kalian bisa menyiapkan satu persatu alatnya. Selanjutnya, melalui kegiatan pembelajaran praktek di laboratorium, peserta didik mampu mempraktekkan prosedur pengukuran tekanan darah. Yang keempat, nanti kalian melakukan demonstrasi praktek pengukuran tekanan darah ya. Jadi nanti bisa saya lihat, saya observasi, saya lihat seperti apa nanti ketika kalian melakukan praktek demonstrasi pengukuran tekanan darah. Gitu ya. Ada yang tanyakan sebelum kita mulai belajar lagi? Tidak ya. Kemudian Diana akan menjelaskan KI dan KD. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari menerapkan pengukuran tekanan darah, indikator pencapaian kompetensi, mengklasifikasikan jenis tekanan darah. Jadi jenis-jenisnya ada tekanan darah ya, ada sistol, diastol, kemudian lanjut gangguan tekanan darah, ada hipertensi, kemudian ada hipertensi, hipotensi, parahipertensi dan lain-lain. Menyimpulkan faktor yang mempengaruhi tekanan darah ya, faktor-faktornya apa saja, kemudian menyiapkan alat pengukuran tekanan darah, alatnya yang disiapkan apa saja, kemudian kalian nanti selanjutnya melakukan tindakan pengukuran darah, berarti melakukan demonstrasi praktek pengukuran tekanan darah ya. Selanjutnya untuk teknik penilaian, nah nanti ada 3 teknik penilaian yang akan Bu Diana nilai ya. Yang pertama untuk teknik afektif atau sikap pada saat kalian nanti praktek. Jadi pada saat observasi praktek, Bu Diana nanti akan melihat pada saat nanti kalian mempraktekkan pengukuran tekanan darah, nanti yang Bu Diana lihat yaitu yang pertama alat APD yang digunakan sudah benar atau belum, seperti menggunakan jas lab, kemudian menjaga kerapian, kemudian cara memasang manset seperti apa, kerapian dan tepat waktu, disiplin dan tepat waktu itu ya untuk observasi praktek. Untuk penilaian sikap, jadi pada saat ujiannya melihat tadi untuk penilaian kognitif atau pengetahuan, jadi ada pretest dan post-test. Untuk pretest tadi sudah ya, dengan post-test nanti ada di link Google Classroom. Nanti pada saat nanti silakan pada saat masuk di post-test nanti silakan kalian buka HP kemudian kalian kerjakan ya. Kemudian untuk keterampilan berarti nanti kalian demonstrasi melakukan praktek pengukuran tekanan darah ya. Jadi nanti ada penilaian jika nanti dinyatakan kompeten jika nilainya lebih dari 80 ya. Nanti ada kompeten dengan bantuan dan kompeten secara mandiri. Jadi ada
jenisnya ya. Untuk kompeten itu dikatakan kompeten jika anak mampu melakukan pengukuran tekanan darah dengan tepat dan benar. Namun kemudian dengan bantuan jika mungkin masang mansetnya belum bisa, kemudian mencari arteri brachialisnya caranya belum tepat, nah itu nanti berarti bantuan. Nah itu yang ketiga berarti belum kompeten atau nilainya kurang dari 80 itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak langsung saja. Nah ini ya, ini ada yang tahu gambar apa ini? Oke, ada yang bisa melihat gambar di sini? Ada yang bisa menjawab pada gambar di atas? Di gambar PPT ada 3 gambar. Bisa kalian jelaskan pada gambar di atas? Yang pertama tensimeter jarum. Ya. Yang kedua tensimeter aneroid atau digital. Yang ketiga tensimeter raksa. Ya, betul ya. Betul ya. Jadi ada jenis-jenis tentang pengukuran tekanan darah, alatnya yang digunakan. Jadi ada yang menggunakan jarum, ada yang menggunakan aneroid atau yang disebut dengan digital, atau yang menggunakan raksa ya. Tuh. Untuk beberapa versinya. Kemudian ini orientasi terhadap masalah. Nah ini ada di lembar LKPD di kasus ya. Sudah kalian buka? Coba kalian buka tentang orientasi terhadap masalah. Ada kasus itu, silakan kalian buka. Nah, kalau sudah kalian buka, nanti langsung bergabung terkait dengan kelompoknya. Kelompoknya kemarin sudah dibagi ya. Nah, nanti kalian berkelompok saja ya. Langsung berkelompok, kemudian nanti kalian berdiskusi untuk bisa memecahkan suatu masalah yang ada pada lembar LKPD yang kasus yang ada di tayangan PPT atau yang sudah ada di lembar LKPD. Seorang pasien Nyonya S datang ke rumah sakit Harapan Bunda dengan keluhan sakit kepala sejak 2 hari, kemudian disertai mual dan muntah, nyeri pada bagian tengkuk dan pandangan lampu saat melakukan. Dan pada saat melakukan pengajian, Nyonya S terlihat memegang kepala, jadi kepalanya sakit ya. Kemudian dilakukan pengajian, riwayat hipertensi plus, jadi pasiennya mempunyai riwayat hipertensi. Kemudian riwayat DM, diabetes mellitus tidak, min yaitu. Nah, tindakan sebagai seorang asisten perawat, tindakan yang akan kamu lakukan apa? Nah, itu nanti silakan kalian pecahkan bersama dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Itu ya. Nah, ini untuk petunjuk pengerjaan kasus. Baca soal secara cermat, kemudian lakukan literasi baik dari materi ajar yang sudah saya share di classroom. Ya, kemudian bisa di buku paket juga ada ya. Kemudian dari berbagai sumber internet yang sudah ada pada lembar LKPD sudah ada. Kemudian mencari kata sulit yang ada pada kasus, kemudian membuat rumusan pertanyaan yang muncul, kemudian mencari jawaban dari rumusan pertanyaan di atas dengan mengacu pada sumber belajar, kemudian mengidentifikasi masalah, selanjutnya mencari solusi pemecahan masalah dan rumusan yang ada pada lembar LKPD, yang ada pada masalah kasus di lembar LKPD, itu ya. Nah, silakan untuk kalian untuk berdiskusi, langsung silakan berdiskusi. Saya beri waktu sekitar 20 menit, kemudian 20 menit untuk presentasikan, 20 menit untuk diskusi kelompok, 20 menit untuk presentasi kelompok. Ya, silakan langsung bergabung saja. Nah, ayo langsung bergabung. Jadi tetap jaga jarak ya. Ya, silakan bergabung. Ini sudah semuanya ya, sudah lengkap. Silakan kalian bergabung, kalian diskusikan dan kalian cari sumber masalahnya. Langsung berdiskusi. Kalau ada yang tidak bisa, silakan bisa ditanyakan kepada Bu Diana ya. Langsung saja berdiskusi kelompok. Nah, bergabung silakan untuk saling bergabung. Tetap jaga jarak ya.
kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok 1 untuk maju, silakan dari perwakilan kelompok, ada ketua, sekretaris, dan penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Kasus 1. Seorang pasien nyonya S usia 54 tahun datang ke rumah sakit Harapan Bunda dengan keluhan sakit kepala sejak 2 hari yang lalu, disertai mual dan muntah, nyeri pada bagian tengkuk dan pandangan kabur saat Anda melakukan pengajian pada nyonya S. Terlihat memegang kepala. Riwayat hipertensi positif, diabetes mellitus negatif. Sebagai seorang asisten perawat, tindakan apa yang akan Anda lakukan? B. Petunjuk pengerjaan status di atas. 1. Bacalah soal secara cermat. 2. Lakukan literasi baik dari materi ejaan yang saya berikan dan berbagai sumber internet lainnya untuk membantu menyelesaikan soal. 3. Cari kata kasus di atas. 4. Buatlah rumusan pertanyaan terkait kasus di atas yang ingin Anda ketahui. 5. Cari jawaban dari rumusan pertanyaan di atas dengan mengacu pada sumber belajar. 6. Identifikasi masalah. 7. Cari solusi pemecahan masalah dari rumusan di atas. Daftar kata yang sulit. Hipertensi atau penyakit darah tinggi. Hipertensi atau penyakit darah tinggi atau kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berbeda dalam tubuh. Diabetes mellitus, yaitu penyakit kronis yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah glukosa hingga di atas nilai normal. Ada 2 jenis diabetes, tipe 1 dan tipe 2. Jelaskan tanda dan gejala penyakit hipertensi. Sakit kepala, nyeri dada, sulit bernapas, denyut jantung tidak teratur, kelelahan atau kebingungan aritmia. 2. Alat pengukuran tekanan darah. 1 cm, 2 stetoskop, 3 buku catatan. Identifikasi masalah. Seorang pasien nyonya S usia 54 tahun datang ke rumah sakit Harapan Bunda dengan keluhan sakit kepala sejak 2 hari yang lalu, disertai mual dan muntah, nyeri pada bagian tengkuk dan pandangan kabur saat Anda melakukan pengajian pada nyonya S. Terlihat memegang kepala. Riwayat hipertensi positif, diabetes mellitus negatif. Sebagai seorang asisten perawat, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Pemecahan masalah. 1. Melakukan pengukuran tekanan darah pada nyonya S usia 24 tahun. 1. Persiapan alat, yaitu tensimeter, stetoskop, alat tulis, tahapan prainteraksi. 1. Melakukan data verifikasi gula. 2. mencuci tangan. 3. menempatkan alat di depan pasien. Tahapan orientasi, memberikan salam, menjelaskan tujuan dan prosedur, menanyakan kesiapan klien. Tahap kerja, mengatur posisi pasien, menempatkan diri di sebelah kanan pasien, membebaskan lengan pasien dari baju, memasang manset 2 jari di atas mediana begitu. Meraba dinding arteri. Melakukan diafragma stetoskop di atas arteri, menutup skrup galon, memompa manset sehingga tidak terdengar denyut arteri, membuka skrup galon perlahan-lahan, melakukan kalibrasi dengan mengulang mulai poin 8 dan 9, mengunci air raksa dan melepas manset. Tahap terminasi, melakukan evaluasi tindakan, memberikan reinforcement pada klien, melakukan kontrak, membersihkan alat-alat, mencuci tangan, merapikan pasien, mencatat
kegiatan dalam lembar catatan keperawatan, melakukan evaluasi tindakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Kenapa tekanan darah seseorang bisa berubah-ubah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena tekanan darah normal seseorang bisa naik atau turun, tergantung aktivitas fisik yang dilakukan, kesehatan pembuluh darah, dan kondisi emosional yang dialami. Jadi Anda tidak perlu khawatir ketika tekanan darah Anda berbeda dengan orang lain, selama angka tersebut tidak konsisten tinggi atau rendah dalam waktu yang lama. Bukan hasil diskusi kelompok 1. Tekanan darah normal setiap orang bisa berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi usia hingga jenis kelamin. Nah, penting untuk kita memantau dan menjaga tekanan darah tetap normal agar terhindar dari berbagai masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan. Orang dewasa dengan kondisi tubuh sehat umumnya memiliki tekanan darah normal sekitar 90/60. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Silakan menempati tempatnya sesuai masing-masing tadi. Oke, tadi hasil dari presentasi semuanya dari kelompok 1 dan 2 sudah bisa ya untuk menjawab semua pertanyaan. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar untuk presentasinya, sudah bisa, anak-anak sudah mampu melaksanakan presentasi kelompok dengan baik. Baik, dengan selanjutnya ini Diana akan melakukan demonstrasi praktek pengukuran tekanan darah. Ya, alatnya akan disiapkan ya. Langsung saja Bu Diana langsung ke ruangan praktek. Silakan yang jadi pasien untuk mempersiapkan. Oke, ini Bu Diana sudah menyiapkan alatnya ya, untuk alat yang akan kita praktekkan di sini untuk pengukuran tekanan darah. Jadi ada tahapan prainteraksi. Jadi menyiapkan alat-alat yang terdiri dari tensimeter raksa. Ini ya. Kemudian stetoskop, kemudian catatan untuk menulis hasilnya nanti ya, hasil pengukuran tekanan darah pada nilai susi. Kemudian bengkok, kemudian ada handspoon sesuai dengan ukuran tangan kita. Nah ini, kemudian ada hand sanitizer ya. Ini untuk tahapan prainteraksi, jadi kita dekatkan alat, kemudian persiapan alat sudah. Kita cuci tangan dulu sebelum masuk ke pasien. Ada 6 langkah untuk cuci tangan. Diana akan praktekkan. Kemudian masuk ke tahap orientasi ya. Tahap orientasi, ada apa saja tahap orientasi? Perkenalan, kemudian salam, menjelaskan tujuan, prosedur, menanyakan kesiapan pasien, menjaga privasi, kemudian kontrak waktu, itu ya untuk tahapan orientasi. Kemudian untuk tahap kerja, nanti kita akan melakukan praktek prosedur pengukuran tekanan darah, kemudian tahap terminasi, evaluasi tindakan, menyimpulkan hasil, kemudian merapikan alat, cuci tangan, dan mencatat dokumentasi di buku catatan keperawatan, itu ya. Baik, kita mulai ya. Sudah cuci tangan, berarti langsung ke tahap orientasi, tahap orientasi ya. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan saya Suster Diana Safitri di Dinas Radiasi Angkatan ini. Ini benar dengan institusi ya. Ya, institusi karena dari hasil tadi di gambar catatan keperawatan tadi Ibu katanya mengatakan pusing ya. Pusing, kemudian kepalanya juga terasa
melakukan pengukuran tekanan darah ya Bu ya. Tujuannya untuk mengetahui hasil tekanan darah gitu ya, apakah nanti normal atau tidak gitu ya. Saya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit gitu ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ya? Nah, langsung saja ya Bu ya, saya langsung makan dulu ya Bu ya. Posisinya sudah nyaman ya Bu ya? Pusing nggak kepalanya? Kalau pusing berarti hati-hati. Nah Bu, saya buka dulu satunya ya Bu ya. Kemudian kita raba arterinya, arteri brachialis ya, kita raba. Sudah ada. Kemudian kita sejajarkan tensinya sesuai dengan arteri. Kemudian kita raba dua jari, kita pasang masker ya, kita pasang masker, kemudian kita on-kan. Kemudian kita tunggu motornya. Kemudian kita pompa ya, sampai terdengar suara pistol dan diastol. Kita pompa. Kemudian kita ulang lagi ya, sekali lagi sampai kita dengar. Sudah ya, rasanya sudah ada kita. Perhatikan pasien. Kita laksanakan dulu ya. Ini hasilnya tadi sudah ya, sudah saya ukur pengukuran tekanan darahnya, hasilnya 140/90 mm hidrogen gitu ya. Nah, jadi tekanan ibu agak tinggi ya Bu ya. Saya ibu, karena tekanan darahnya ibu, nanti ibu harus tetap istirahat dulu karena kondisi ibu sekarang baru pusing ya Bu ya, kemudian mual muntah. Nanti akan diberikan obat-obatan oleh dokter ya, Bu ya. Jadi tetap harus diberikan, harus makan sesuai dengan kebutuhan nutrisi ya Bu ya, agar tensi ibu normal kembali. Aktivitasnya juga dikurangi dulu sementara Bu ya. Karena ini sudah selesai Bu ya waktunya. Di sini saya akan ke sini lagi sekitar 1 jam untuk memberikan obat. Itu ya Bu ya. Ya, saya tanyakan Ibu. Sudah, kalau sudah, kemudian saya akan bicarakan pengembangan perawatan. Kemudian tanya. Selesai ya Bu ya. Itu tadi praktek yang sudah saya contohkan. Silakan masing-masing kelompok 1 dan 2 untuk mempraktekkan pengukuran tekanan darah. Silakan masing-masing kelompok untuk menyiapkan alat-alatnya. Silakan disiapkan. Kemudian untuk mempraktekkan.
terminasi tadi ya, kemudian menyimpulkan kemudian mencari bukti catatan keperawatan. Tadi hasilnya sudah bagus ya. Nah, untuk prakteknya jadi tetap ditingkatkan karena nanti hubungannya itu nanti kalian praktekin di semester 2 ya. Karena nanti insya Allah kalian di semester 2 nanti akan praktek di rumah. Itu tadi untuk yang demonstrasi praktek anak-anak sudah mampu melaksanakan dengan baik. Kemudian selanjutnya untuk kemudian akan memberikan sedikit ya, memberikan sedikit tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi pengertian tekanan darah, jadi yaitu merupakan suatu tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. Pada dasarnya darah mengalir karena adanya perubahan tekanan di mana terjadi suatu perpindahan yang berasal dari area tinggi menuju area yang memiliki tekanan rendah ya. Jadi kalian harus selalu juga ya, sistol dan diastol. Sistol itu apa itu? Di situ sudah ada ya. Sistol. Sistol yaitu ventrikel tekanan sistolik yaitu pada saat jantung dipompa, sedangkan diastolik pada saat jantung beristirahat ya. Nah itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan sistol dan diastol. Pada saat kita pompa pasti kan kita mendengar ya detak jantung tadi. Selanjutnya, baik, bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya silakan. Karena adalah kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulan materi ini kita dapat mempelajari pengertian tekanan darah, klasifikasi jenis pengukuran tekanan darah, faktor yang mempengaruhi jenis, batasan proteksi sesuai usia, praktek melakukan pengukuran tekanan darah. Betul ya? Itu tadi dari hasil kesimpulannya. Baik, selanjutnya Diana akan mengadakan proses. Silakan kalian keluarkan HP-nya, kalian buka di Google Classroom. Sudah saya share untuk soalnya, ada uraian ya. Silakan kalian kerjakan, saya beri waktu 10 menit ya. Ya Bu. Ya, silakan. Soalnya. Silakan. Langsung dikerjakan. Ada kesulitan? Sinyalnya ada ya? Nah, silakan langsung dikerjakan ya. Hasil prosesnya ini sudah beberapa anak sudah mengirimkan dengan hasil nilai. Nilainya sudah ada yang di atas KKM. KKM-nya sudah tahu ya berapa? 80 ya, betul. Ini ada beberapa anak yang sudah ada 10 anak. 10 anak sudah KKM ya, sudah di atas 80. Ada yang dua anak yang belum KKM, nilainya di bawah 80 ya. Jadi untuk yang sudah KKM untuk menilai prosesnya, jadi tetap melakukan ini ada pengayaan. Jadi tetap kalian pelajari materi hari ini ya, materi yang tentang pengukuran tekanan darah karena hubungannya nanti kalian ketika nanti di rumah sakit kalian melakukan dan setiap waktu ya, setiap kalian melakukan apapun lakukan pengukuran tekanan darah itu ya dari hasilnya. Jadi untuk yang remedi dua anak tadi silakan untuk mengerjakan ulang ya, nanti soalnya akan saya berikan ya, gitu ya. Baik, itu sudah selesai hasil prosesnya. Kemudian hasil evaluasi praktek, untuk demonstrasi praktek anak-anak mampu ya melakukan pengukuran tekanan darah dengan hasil kompeten ya, semuanya anak kompeten ya. Kemudian untuk sikap, untuk praktek pada saat kalian melakukan tindakan pengukuran tekanan